Coba jawab bersama soal kita di latihan 2 soal 2.22 ya. Soalnya seperti ini, jadi kita coba jawab penyelesaian ya. Jadi kita lihat soal ini. Kalau kita coba ini, bahwa soal ini di titik C ini ada sendi, di titik E juga adalah sendi ya. Jadi kalau coba di titik A adalah sendi, kemudian titik B adalah roll, titik D adalah roll, dan titik F adalah roll. Jadi yang sendinya titik A ya. Jadi kalau coba kita konkretkan peletakannya ini begini, sendi ini adalah roll, ini roll, ini roll ya. Jadi kalau coba kita hitung jumlah reaksinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 reaksi, R-nya kita ada 5, tapi kita ada sendi sama dengan 2. Berarti kita punya struktur ini kalau kita hitung R kurang S sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Ini struktur statis tertentu ya. Jadi berarti boleh kita selesaikan secara ilmu yang kita sudah pelajari struktur statis tertentu, atau dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan 3 persamaan dasar keseimbangan. Nah sekarang kita mau gimana? Jadi kalau kita mau kerjakan ini tentu kita harus bagi per segmen dulu untuk menghitung reaksi perletakan. Jadi kita harus bagi, ini kalau saya bagi, kita mau kerja dari yang mana? Jadi kalau kita bagi segmen ini menjadi segmen AC, CE, dan EF. Kalau kita mau kerjakan segmen AC lebih dulu tidak boleh, karena sendi, roll, kemudian ada sendi lagi. Kita nggak bisa selesaikan demikian ya. Ya kita nggak boleh ini dulu kita selesaikan. Kita kerjakan ini dulu. Kalau kita kerjakan ini malah menjadi sendi di sini. Nggak boleh. Nah terus kalau kita kerjakan ini malah jadi struktur statis tentu. Maka kalau kita kerjakan harusnya kita mulai dari tengah pun jadi nggak boleh juga, karena tetap menjadi sendi-sendi ya, di ujungnya menjadi sendi-sendi jadinya. Maka kalau kita selesaikan ini mulai dari kita gambar yang EF dulu. Oke, ini adalah sendi, dalam hal ini sendi di titik E ya, ini SE sebutlah, kemudian saya sebutlah E aja nggak apa-apa. Kemudian ini adalah F, roll. Nah, jadi sendi roll oke ya. Ada beban mati di beban luar sebesar 8 kip. Nah, kemudian kalau kita mau selesaikan ini misalnya ada di titik sendi ini, di titik E, itu nanti kita akan peroleh gaya misalnya harganya ke atas ya. Saya sebut FE, VE, kemudian ini ada ke kanan saya sebut HE. Ya. Nah, kalau itu kita selesaikan maka nanti hasil yang kita peroleh kita akan kerjakan di berikutnya. Hasil HE dan VE yang kita peroleh kita kerjakan di kelebihan. Ya. Ini ada titik sini sendi titik C, kemudian ini ada roll di titik E, kemudian ada ini titik D maksudnya, ini titik E. Nah di titik ini nanti kita kerjakan lagi yang tadi VE ke atas kita balik ke bawah, ini VE, kemudian HE ke kanan kita balik ke kiri, itu HE. Nanti kita akan peroleh nilai di sini, kita akan peroleh nilai misalnya ini ke atas ya. Ini adalah VC, kemudian ini misalnya ke kanan ini HC.
Nanti kita kemudian selesai itu baru kita masuk ke segmen yang terakhir, itu jadi dari ini titik sendi di sini titik A, kemudian di sini titik ada roll titik B, dan sini titik C. Ini ada beban terbagi rata yang bekerja di sini sebesar 2 kip per feet. 2 kip per feet. Nah, nanti reaksi yang kita peroleh di sendi ini kita kerjakan terbalik jadi VC, ini ke sini HC. Nah, sudah. Kalau ini kita selesaikan berarti sudah tahapan ini berarti kita bisa selesai clear ya. Nah, tinggal berikutnya adalah kita tambahkan, saya pakai yang warna hitam. Ini kita perlu hitung berapa, tentu kita akan juga dapat VF itu. Kita akan dapat juga di sini adalah VD. Kita juga nanti terakhir kita akan dapat sini berupa VB, dan kita akan dapat nilai berupa VA dan misalnya HA. Nah, arah-arah yang saya gambarkan ini adalah arah-arah yang masih sifatnya pemisahan. Jadi belum tentu oke. Nah, sekarang kalau kita selesaikan, nanti kita selesaikan satu persatu. Nah, kebetulan soal ini jauh lebih mudah kita selesaikan kan? Ya toh? Ini langsung 8 kilonewton dia berada di tengah bentang. Ya, kalau kita bagi ini 4 feet, ini 4 feet, ya. Jadi 8 itu tepat berada di tengah, tentu membagi sama besar jadinya kan? Jadi nilai ini akan sama dengan 4 kip, kemudian yang ini akan menjadi 4 kip juga, ya. Tetapi kemudian HE-nya karena tidak ada gaya horizontal, HE sama dengan. Nah, kalau kita sudah dapat 4 kip, maka harusnya VC itu harusnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kita ada beban VE di titik E ini sebesar 4 kip. Harusnya yang di VC kemana gayanya? Harusnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ya. Jadi kalau ini gayanya di sini, maka yang di C sini gayanya kemana? Ke atas atau ke bawah? Harusnya ke bawah supaya hasilnya seimbang, ya kan? Oke. Tapi karena kita sudah terlanjur misalkan VC-nya ke atas, maka berarti kita harus menulis nilainya negatif. Jadi ini supaya tidak mepet di sini tuh angkanya, kita tulis di samping ini. Jadi VC sama dengan jadinya adalah min 4 kip, ya, 4 dikali dengan jaraknya adalah 1 ya, 1 feet ya. Jadi kalau kita taruh jaraknya ini adalah ini 4 feet, ini 1. Jadi kalau kita hitung 4 kita kalikan 1 dibagi 4 dikali 1 atau 2 ini? Kayaknya 2 ya. Ini 2 bukan 1. Ini adalah 2. Itu 2. Nah, kalau kita ganti dengan jadi 4 dikali 2 dibagi 4 ya, dapatnya min 2 kip. Ya. Artinya bahwa kalau kita mau benarin arah yang benar itu harusnya ke bawah. Harusnya arahnya ke bawah, tapi biarin aja ke atas posisinya, toh. Nah, kemudian setelah itu kita tentu cari nilai berapa besarnya VD. VD kita bisa dapat toh sama dengan 4 dikali 2 tambah 4. 2 tambah jarak E ke D, kemudian tambah jarak antara peletakan C tambah D. Kemudian dibagi jarak antar peletakan. Hasilnya adalah positif 6 kip. Ya. Oke, hasilnya sudah sesuai dengan pemisalan, benar, hasilnya positif, sudah sesuai. Ya, oke, sudah. Nah, kita sudah punya nilai VD, kita sudah punya nilai VC, tentu HC sama dengan, karena tidak ada HE-nya sama dengan 0, maka tentu ini juga sama dengan 0. Nah, jadi VC kita sudah peroleh sebesar ini min 2K. Nah, HC kita dapat sama dengan 0. Udah. Kita selesaikan yang terakhir ini. Kita mulai dari VC dulu.
VC itu adalah, berarti kalau gaya VC titik A kemana? Ke atas atau ke bawah? Nah, ke bawah. Jadi VC harusnya ke bawah. Jadi 2, ini kita pakai tetap tanda min ya. Jadi jangan dirubah ya, tetap tanda min ya. Kalau kalian ingin langsung merubah boleh. Tapi story-nya malah tidak terlihat. Kalau misalnya hasil ini langsung saya hapus, berarti yang sana saya ganti arahnya ke bawah. VC-nya yang ini saya ganti. Ini saya bikin positif, ini saya ganti arahnya balik ke bawah, gitu kan? Nah, ini balik ke atas. Nah, nggak usah kita bikin begitu ya. Jadi posisinya adalah kalau kita pakai beban negatif kita bawa, maka berarti tetap kita berasumsi ini ke bawah, maka ini harus ke bawah. Nah, cuman hitungnya tetap tanda min dipakai. Jadi tetap min 2 dikali berapa itu? Dikali 4 ya. Min 2 dikali 4. Nah, kemudian dibagi jarak antar peletakan 8. Hasilnya min 1. Nah, di sini juga diperoleh akibat VC itu diperoleh sama dengan, saya taruh di ini, min 2 kali 4 per 8 dapat min 1. Artinya bahwa kalau mau benar hanya ke atas. Ya. Nah, kemudian VC itu adalah sama dengan min 2 dikali sama dengan 4 tambah 8 ya. Ini saya taruhan. Ini jaraknya ini ke sini, ini 8, ini 4. Nah, maka kalau kita lakukan berarti 4 tambah 8 dibagi dengan 8. Hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan sama dengan hasilnya min atau positif? Min 3 ya. Oke ya. Kan itu 4 tambah 2 tambah 8 12 kali 2 24 bagi 4 lagi 8 dapat 3. Sebenarnya gampang saja. Kalau ini ke bawah min, ini ke atas positif. Jadi kalau kita jumlah ini ke bawah, ini ke atas, maka sesungguhnya min 1 tambah min 2 tambah positif 3 harusnya min positif 2. Positif 2 tambah min 2 hasilnya 0. Sudah, kemudian kita cari resultan aja yang di beban terbagi rata ini. Ini kan 46, kita cari resultannya. Jadi saya pakai warna ungu resultannya. Resultannya tentu di sini sebesar 2 dikali 12 sama dengan 24 kip. Nah, tentu kita bisa tahu jaraknya ya. Kalau dia 12 berarti di tengah bentang ya. Di tengah 12 ya. Berarti dari sini jaraknya berapa? Ini 12 tengah bentang 6. Harusnya di berapa? 2. Yang di sini adalah sebesar 6. Oke, kalau sudah kita langsung bisa hitung bahwa berarti akibat yang ungu itu dia berada di antara A dengan B. Resultannya berarti harusnya arahnya ke atas dua-duanya. Berarti ini harus ini ke atas, ini juga ke atas karena resultannya di antara peletakan. Maka yang di sini dapat 24 kita kali 2 bahagi 8 jadinya 6. Nah, di sini kita dapat 24 kita kalikan dengan 6 dibagi 8 jadinya dapat 18. Nah, jadi kita dapat nilai sebesar ini. Sudah. Secara aljabar kita sudah selesai. Kemudian HA-nya kita tahu kan HC sama dengan 0, maka ini 0. Ini kita bisa jumlah. 6 tambah min 1. Tapi harus diingat, arahnya ini yang benar ke atas. Ya, berarti harusnya min 1 itu menjadi positif. Jadi 1 tambah 6 sama dengan 7. Jadi sini menjadi VA sama dengan 7. Terus yang di sini ini 18. Arahnya ke atas, harusnya menjadi yang merah ini harusnya ke bawah. Jadi 18 kurang 3. Jadinya ini menjadi VB sama dengan 15. Nah, kalau coba kalian jumlahkan berarti 24
dikurangi 2. Dapat 22. 7 tambah 15 pas 22. Nah, setelah sudah selesai demikian kita hitung reaksi peletakan, kita kembali, kita buat resumenya, kita buat jadi menjadi kita peroleh nilai di sini ini sebesar 7 kip, nilai di sini sebesar 0, nilai di sini sebesar 15 kip, nilai di sini kita peroleh sebesar berapa? VD 6 kip, dan nilai di sini kita peroleh sebesar 4 kip, ya, 4 kip. Nah, ini kalau coba kita jumlahkan 7 tambah 15 22. Kemudian tambah 10 32. Kalau ini kita jumlah 2 kali 12 24 tambah 8 32 pas ya kalau kita kontrol. Jadi kalau kita kontrol di sini, kontrol sigma horizontal sama dengan 0, maka kita akan peroleh jadi 7 tambah 15 tambah 6 tambah 4 kurang 2 kali 12 kurang 8 sama dengan 0. Ini oke. Ya. Oh, sorry, sigma vertikal. Ya, clear. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita menghitung gaya-gaya. Ya, kita masuk ke hitung gaya-gaya. Nah, sekarang kita mau gimana? Tentu kita tidak mau membuat diri kita susah. Atau kalau kalian mudahnya, kalian selesaikan gaya dalam satu persatu sesuai segmen ini saja, pembagian ini. Ya, kalian bisa selesaikan dengan mudahnya. Oh, kalau ini kita bisa jawab, ini mudah. Berarti ini kalau ini bidang momennya begini. Oh, yang ini bidang momennya jadi kalau ini positif ini ke bawah bidang momennya jadi begini. Oh, ini bidang momennya jadi begini. Bisa. Kalian mau selesaikan. Jadi sesungguhnya ketika menghitung bidang momennya, menghitung gaya-gaya dalamnya, gaya-gaya internalnya, kalian boleh hanya menggunakan yang sudah pembagian segmen ini. Tidak usah posisinya dikerjakan pada kondisi utuh seperti ini. Ini. Wah, bingung kita mau potong. Sudah kalian dikerjakan saja yang ini. Nih, per segmennya. Nanti setelah jadi gabungkan gambarnya. Nanti setelah jadi Anda gabungkan gambarnya. Kan jadi sesungguhnya bahwa soal ini cuma seperti soal suatu statis tertentu yang jadi ada berapa soal. Nah, kalau ini otomatis menjadi kurang lebih ada 3 nomor. Yang soalnya A sampai C, kemudian C sampai E, dan E sampai F. Nah, harusnya ketika kondisi ini kalian sudah langsung bisa gambar. Oke? Nah, sekarang saya tanya, saya mau langsung gambar atau kita hitung? Lagi hitung. Oh, hitung. Oke, kita hitung. Oke, kita hitung ya. Nah, kita pakai kalau kita mau hitung, saya lebih suka melihat yang utuh ini. Mengapa saya tidak lakukan yang sana? Ya? Mengapa? Kalau namanya kita belajar, harusnya mencari kondisi lebih sulit. Ya? Kalau kalian mau belajar, ambil posisi yang lebih sulit. Ketika kalian mau menjawab ujian, cari yang lebih memudahkan. Ya, kita kerjakan aja bisa-bisa. Toh kalau kita gabungkan begini, kita pisah harusnya sama. Jadi sekarang kalau kalian pahami bahwa berarti Gerber itu mudah. Tidak menjadi susah sekali, banyak sekali jadi mudah sebetulnya. Nah, kalau kalian mulai membayangkan kita belajar di fisika teknik sipil, kalian punya kemampuan menyelesaikan satu soal misalnya A sampai C butuh 3 jam. Kalau ada 3 segmen begini berarti Anda butuh 9 jam.
Artinya tidak mungkin Anda selesai. Tidak begitu. Ketika Anda sudah selesai dengan baik suatu status tertentu yang ada di fisika teknik sipil, maka sesungguhnya ketika kalian masuk ke sini, ketika sudah selesai reaksi peletakan, menggambar gaya ke dalam hitungan menit. Menghitungnya hitungan menit. Begitu juga menghitung reaksi peletakan kan, kalau kalian pahami dengan baik ini kan mudah sekali hitungnya. Kalau tidak memberikan penjelasan ke kalian, ini bisa selesai dalam 5 menit, paling lama 10 menit gambarnya yang lama. Nah, kalau kita mau gambar, harusnya ini cuma selesai dalam setengah jam. Berarti sebenarnya cukup waktunya, cukup mau tersedia waktunya. Ah, itu kan Bapak. Saya tidak. Kalian tidak latihan. Nah, jadi kita hitung ini mulai ya. Jadi kita ambil segmen ya. Saya pakai pertama adalah segmen AB ya. Jadi segmen AB kita bergerak dari sini ke sini ya. Ini sejauh X di sini ya. Saya tidak gambar lagi potong-potong ya, langsung ke situ aja. Nah, jadi kalau kita lakukan ini berarti X kita bergerak dari X lebih dari 0 dan kurang dari 8. Nah, kalau kita sudah itu berarti kita sekarang mulai dari NX ya. Jadi NX sama dengan 0. Berarti dari A sampai B itu 0. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke X. Lagi-lagi ini juga dipertanyakan oleh teman kalian. Kok kalau saya Pak mungkin momen duluan, baru gaya lintang, karena gaya lintang adalah turunan dari momen. Atau Pak saya mulai dari gaya lintang dulu, baru saya integral. Karena anti turunan adalah integral, anti diferensial adalah lawan diferensial integral. Tapi matematiknya begitu, pemahaman fisiknya tidak baik. Kalau kita pakai, kita turunkan atau kita integral, pemahaman fisiknya lebih baik. Jauh lebih baik ini gaya lintang mudah, gaya lintang kita jumlahkan gaya lintang. Ada 7 kilonewton ke atas, tandanya positif. Kemudian di sepanjang sejauh X itu ada resultannya. Ya. Ini ada resultannya di sini sebesar Q kali X, sebesar 2 kali X. Jadi 2 X. Yang jaraknya pasti kita tahu. Ke sini kita tahu. Berapa jaraknya? X per 2. Kalau itu kita sudah tahu kan mudah. Berarti kita punya QX 7 ke atas kurang 2 X. Nah, ini kita bilang apa ini? Ini. Ya. Ini adalah ya. Artinya kita dapat ini fungsi. Ya. Fungsi hanya berlaku pada interval 0 sampai 8. Jadi ini yang kita peroleh ini jadi fungsi ini sebetulnya. Kalau kita fungsi ini kita input 0 sampai 8 maka jadi gambar. Kalau kita input misalnya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 8 maka dia akan terbentuk segaris lurus. Karena kita sudah tahu itu garis lurus, ngapain kita coba 1, coba 2, coba 3, ngapain? Kita cukup coba 0, coba 8, langsung bikin hubungkan gambarnya. Gitu. Ya, oke. Jadi sekarang kalau kita bilang X sama dengan 0, berarti itu gaya lintang di titik A sama dengan 7. Kalau X sama dengan 8, berarti itu gaya lintang di titik B sama dengan. Jadi X sama dengan 8 berarti dapat min 9. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke momen MX
sama dengan, kita ada 7 momen. Kita momen di X kan? Jadi 7 kali X. Kemudian apa lagi? Hanya tidak ada 2X resultannya. Kurang putar kiri, ya. Karena 7 ini 7 kip putar kanan, ya. Kita kurang dengan 2X dikali X per 2. Atau sama dengan 7 kurang X pangkat. Ini jadi parabola. Nah, kalau Anda input X0, X1, X2, X3, akan membentuk parabola. Nah, ini juga yang kita. Nah, sekarang kalau X sama dengan 0, berarti itu momen di titik A sama dengan 0. Jadi jangan semata-mata karena cuma berhitung. Oh iya, karena kalau kita input kalau kita input menjadi ini 7X mah. 7X kurang X pangkat 2. Kalau kita input, wah hasilnya 0. Anda juga harus tahu, harus punya satu keyakinan bahwa pasti 0. Kalau ketika Anda tidak tahu bahwa itu pasti 0, ketika dapat angka Anda bilang benar angka itu. Nah, itu yang perlu. Mengapa harus 0? Karena di titik A berupa sendi, maka momen di situ sama dengan 0. Kecuali di titik A ada momen luar. Maka hasilnya harusnya tidak 0. Udah penuh deh pasti. Gitu. Kemudian berikutnya adalah kalau X sama dengan 8, berarti itu momen sama dengan, jadi 7 kali 8 kurang 8 kali 8. Sama dengan min 8. Ya? Keep fit. Iya tak? Ya. Sudah kita peroleh. Sekarang kita pindah ke segmen berikutnya. Tidak boleh B ke D. Harusnya B sampai C. Kita berikutnya adalah segmen B ke C. Nah, kita lagi-lagi tetap berpegangan X-nya yang tadi. X sekarang ini bergerak sudah di antara B dengan C. Berarti kita mulai X itu lebih dari 8 dan kurang dari 12. Berarti kita mulai membayangkan bahwa X ini sudah di sebelah B. Oke ya? X-nya sudah di sini sekarang, sudah di sejauh ini ya. Oke? Nah, kalau sudah sejauh itu kita mulai hitung. Sekarang kita mulai dari NX sama dengan 0. Kita masuki X sama dengan ada 7 kN ke atas positif. Kemudian yang kurang tetap sebesar 2X ya. Nah, sebesar 2X. Jadi kurang 2X. Kemudian jalan lagi ada VB 15 kip kurang 15 tambah 15 ke atas kan sama dengan, jadi kalau kita tulis menjadi 22 kurang 2X. Ini artinya apa? Ini linear gambarnya pasti lurus miring ya, garis lurus tapi miring. Oke. Sudah, sekarang pada saat X sama dengan 0 berarti kita punya Q di titik, bukan 0. Saat X sama dengan 8, itu berarti momen di titik B. Dia lintang. Q di titik B. Kalau kita isi 0 hasilnya 22. Kok tidak sama dengan Q B yang ini? Sana min 9. Kok tidak sama? Ini min 9, ini positif 22. Mengapa tidak sama? Iya, karena posisi yang kalian ingat bahwa yang tadi QB yang segmen AB itu sesungguhnya dia berada di sedikit ke kiri dari 15. Jadi cuma penjumlahan antara 7 ditambah 2 kali 8, kurang 2 kali 8.
Setelah dia mau lewat sedikit, ada gaya yang sebesar 15 kilo, 15 kip gitu. Oke? Makanya hasilnya, oh ya 22 kip. Ya, benar. Kemudian pada saat X sama dengan 12, berarti itu Q di titik C sama dengan 22 kurang 2 kali 12. Sama dengan hasilnya adalah min 2 kip. Dah, selesai. Ya. Itu yang kayak di titik B bukannya 6 kan 22 kurang 16. Oh 16 ya. Tunggu. Oh sorry saya salah. Jadi sebenarnya adalah ini 22 kurang 2 kali 8 sama dengan 6. Min 6 ya. Positif 6 bukan min. Ya. Oke, keep. Sudah? Sekarang kita masuk ke momen X, MX. Jadi rumusnya masih mirip, jadi 7X, 7 kali X. Kemudian kurang RX, kurang 2 kali X, kali X. Nah ini kemana X yang mana? Sekarang kalau kita mulai dari B ke C, yang kita lakukan adalah sudah tinggal dari sini ke sini. Apa begitu? Nah, sekarang kita 7X. Kita punya X itu dari sini ke sini, gini. Dari sini sampai sini. X-nya yang ini. Jadi, tetap rumusnya menjadi, ini resultannya di sini, ini RX. 2 kali X. 2 kali X. Maka jaraknya tetap X per 2. Nah, maka hasilnya tetap tidak, ini menjadi X per 2. Nah, nanti kemudian habis itu kita dapat 15K. Jadi tambah 15K kita kali dengan baru itu. Karena kita momennya di sini sekarang, momennya di sini. Maka berarti kalau jarak dari sini adalah 8, jarak dari sini ke sini adalah X, maka yang ini tinggal X kurang 8. Baru itu pakai X kurang 8. Ini kali X kurang 8. Nah, ini kalau teruskan ini 7X kurang X pangkat 2 tambah 15 kali X kurang 8. Jangan diselesaikan, jangan. Kalau Anda selesaikan menyusahkan berhitung nanti. Tidak perlu. Nah, ini tetap kita tahu bahwa ini parabola. Jadi sekarang kita input saat X sama dengan 8, maka berarti M di titik B. Hasilnya harus kita tahu pasti hasilnya sama dengan MB sebelumnya. Kalau hasilnya tidak sama itu keliru. Mengapa harus sama? Karena di titik B itu tidak ada momen luar. Hati-hati ya, tidak ada momen luar. Jadi kalau kita input 8 ini kan jadi 0 yang kanan. Jadi 7 kali 8 kurang 8 pangkat 2 sama dengan min 8 kip fit. Udah. Kemudian X sama dengan 12. Karena kita tahu bahwa di titik C itu sendi, harus hasilnya 0. Ini sendi. Ya, maka harusnya momen di situ sama dengan 0. Nah, kita buktikan. Jadi M di titik C sama dengan 7 dikali 12 kurang 12 pangkat 2 tambah 15 kali 12 kurang 8. Dapat berapa? Harusnya 0. Iya, harus 0. Kalau tidak 0 kalian salah. Oke, clear ya? Selesai. Kali kita sudah sampai segmen BC. Nah, sekarang kita melakukan, segmen BC sampai. Kita melakukan dulu tinjau kanan. Boleh. Atau kita mau terus. Boleh juga. Ya? Terus atau stop? Kita stop saja. Kita mulai dari K. Harus gampang-gampang, jangan bikin susah diri kan. Oke.
Oke, kita mulai dari sebelah kanan. Jadi dari kanan sekarang kita segmen dari E ke F. Nah, kita kerjakan sekarang X-nya ini bergerak dari sini. Saya pakai warna lain aja. Ini X-nya bergerak ke sini. Ya, ini X. Oke. Nah, sekarang berikutnya segmen F E ya. Kita masuk ke segmen EF. Ah, itu F jadi X lebih dari 0 kurang dari berapa? Kurang dari 4 ya? Oh sorry, kita bikin titik baru ya. Ini bukan F sampai E, ini G lah. Ini kita sebut di titik sini titik, ini titik G. Ya, di sini titik kita sebut G ya. Jadi di sini kita ganti namanya bukan F, ini FG ya. Jadi 0 kurang dari 4. Nah, sekarang kita lakukan berarti NX sama dengan 0 ya. Kemudian QX sama dengan ada 4 ke atas, tinjau kanan ke kiri, ke atas negatif. Jadi sama dengan ini min 4. Ini ya. Kemudian sekarang M X sama dengan min 4 kali X. Positif atau negatif? Positif karena kita putar kiri, tinjau dari kanan ke kiri begini. Oke, jadi hasilnya adalah ini positif menjadi 4 kali X. Ini apa? Linear. Sekarang pada saat X sama dengan 0 itu momen di titik F sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 4 berarti momen di titik G sama dengan 16. Keep fit. Sudah. Nah, sekarang kita pindah ke segmen selanjutnya. Jadi masuk ke segmen G ke E. Maka dia dari X-nya lebih dari 4 kurang dari 8. Nah, kita lakukan jadi NX sama dengan 0. QX sama dengan ya, lihat. Jadi ada 4 ke atas positif, baru 8 ke bawah negatif. Karena X kita sudah di sini sekarang titiknya. Sudah di sini X-nya kita. Berarti sudah lewat 8 keep-nya. Oke, sekarang kita berarti kita QX sama dengan ini 4 positif kurang 8 sama dengan min 4. Keep. Oke, ini juga konstan. Kemudian MX sama dengan 4 dikali X kurang 8 kali. Nah, kita momen di sini. Jadi 4 kali X. Sekarang 8 kali X kurang 4. Jadi menjadi 8 kali X kurang 4. Nggak usah dikasih kali. Jadi ini berarti ini kalau kita ini adalah linear. Nah, sekarang pada X sama dengan 4 itu momen di titik G. Harusnya hasilnya sama karena di situ ada momen. Nah, kalau kita isi 4 jadi 0, 4 kali 4 apa? 16. Keep fit. Pada saat X sama dengan 8, situnya itu sendi. Harusnya hasilnya 0. Jadi M di titik E sama dengan 4 dikali 8 dikurangi 8 kali 8 kurang 4. Hasilnya udah. Nah, baru kita masuk ke segmen selanjutnya.
Kalau kita mau masuk segmen EF, kalian merasa panjang kita lakukan dari E sampai ke terus, kita mulai saja dari E. Anda pakai yang segmen yang kalian bagi yang ini. Ya, pakai yang itu. Pakai yang ini. Oke? Bisa? Nah, sekarang kita mulai yang itu. Jadi, sekarang kita akan mulai, saya gambarkan di sini. Kita mulai, saya pakai warna yang lain lagi. Ini warna biru. Kita akan mulai dari titik sini ke sini. Jadi kita ada, ini terlalu kecil gambarnya, harus kita dari sini ke sini, ya. Gini. Sebelum titik D, ya. Saya ke sini. Ini X-nya di sini. Ya, ini X-nya. Jadi kalau kita lakukan sekarang ini, atau kalau mau enak saya copy kamari yang ini kita copy, ya. Kita kopikan yang ini dulu. Ya. Segmen itu kita mulai di sini. Kita sudah peroleh nilainya. Ini saya hapus. Kita biarkan tanda-tandanya, ya. Nah, ini kita sudah peroleh nilainya. Ini kita peroleh sebesar, hasilnya sama dengan ini min berapa ini? Min 2, ya. Min 2. Oke. Kita dapat min 2K. Yang ini kita dapat sebesar ini 6K, ya. 6K. Oke. Nah, sudah kita punya ini, jadi ini lupa saya. Ini kita masuk ke segmen dari E ke D. Nah, itu dimana X lebih dari 0 kurang dari 2. Nah, jadi kita gambarnya kita mulai dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ini X. Maka kalau kita hitung berarti kita punya nilai mulai dari NX sama dengan QX sama dengan, cuma ada VE ke bawah. Tinjau dari kanan ke kiri tandanya arahnya ke bawah. Tinjau dari kanan ke kiri tandanya, kalau arahnya ke bawah tandanya ada positif negatif. Kalau tinjau dari kanan ke kiri, gaya lintang VE-nya ke bawah tandanya positif atau negatif? Positif. Jadi hadapannya ini 4K. Ini apa? Ini konstan. Ya. Kemudian kita MX sama dengan putar kanan. Tinjau dari kanan ke kiri tandanya positif atau negatif? Halo? Ini saja, yang ini saja kalian tidak bisa. Ini gara-gara kalian tidak pernah mau coba di rumah. Kita tinjau dari kanan ke kiri. Kalau kita mau main di X, ini putar kanan atau putar kiri? Ini momen ini sini. Kita mau main di sini. Putar kanan atau putar kiri? Ya putar kanan. Negatif atau positif? Negatif, Pak. Negatif. Loh, kok sampai sekarang ini kalian tidak bisa bedakan negatif dan positif, ya?
Gawat ini. Saya sudah kasih tahu ulang-ulang ya. Tadi baru lewat. Astagfirullahaladzim. Anda pasti banyak istighfarnya, tidak ikhlas kuliahnya, tidak ikhlas. Cuma sukanya dapat nilai. Boleh? Anda bikin pernyataan ke saya, Pak, saya cuma suka dapat nilai. Bikin surat resmi, pernyataan begitu, saya kasih C. Ini gawat ini. Jadi VE itu 4, jadi tinjau dari kanan ke kiri, kalau putar kanan ya negatif. Jadi min 4x. Ya. Sudah, berarti ini adalah linear. Maka ketika x sama dengan 0, berarti itu artinya momen di titik E sama dengan 0. Ya sama harusnya dengan yang sebelumnya, MDTE juga 0. Pada saat X sama dengan 2, yaitu momen di titik D sama dengan min 8. Kok 2 16? Min 2 kali 4, 2 kali min 4 kali 2 dapat min 8 kip fit. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya adalah segmen dari D ke C. Maka kita tulis jadi X lebih dari 2 kurang dari berapa? Kurang dari 6. Oke, sekarang NX sama dengan 0. QX sama dengan, kita punya beban VE ke bawah. Itu tinjau dari kanan ke kiri, tandanya positif. Dari kanan ke kiri, kalau gaya lintang arah ke bawah, tandanya positif. Jadi 4. Kemudian VD ke atas, negatif atau positif? Negatif. Jadi kurang 6 sama dengan min 2. Ini keep. Ini adalah konstan. Nah, sekarang MX sama dengan 4 dikali, jadi putar kanan atau ini putar kanan ya atau putar kiri? Kita momen sudah di sini. Kita sekarang momen sudah di sini. Ini VE ke bawah. Ini putar kanan atau putar kiri? Paham kalian ini putar kanan dan putar kiri? Artinya momennya di titik sini, ini momen. Jadi kalau mulai membayangkan susah, kalian membayangkan, ini kita pegang ini. Putar kanan putar kiri. Kalau Anda lihat yang punya saya begini, astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, lihat yang sana kan, itu putar kah? Sama enggak saya dengan kalian? Sama kan? Sama. Putar kanan tandanya apa? Tinjau dari kanan ke kiri, tandanya masa positif? Kok menjengkelkan ngajar kalian ya? Kita kan dari kanan ke kiri. Jadi 4 kali X. Tandanya positif atau negatif? Tinjau dari kanan ke kiri, putar kanan, tandanya subhanallah, astagfirullahaladzim. Habis itu VD. VD ada 6, putar kiri. Putar kiri tandanya positif. Ya, positif. Jadi M positif. 6 kali berapa? 6 kali? Oh, ini lebih parah lagi nih kalau ini. Kita kan sudah di sini sekarang. Nah, dari sini kita mulai. VD di sini, ini 2. Maka yang ini berapa? Ini X. X kurang 2. Yang kayak gitu kalau kalian nggak bisa, ini parah ini. Jadi harusnya X kurang 2. Oke, ini jadinya nggak usah dikalikan terus, jangan. Ini artinya adalah
Jangan terlalu rajin kalian. Ini harus punya strategi dalam menghitung. Jadi kalau X sama dengan 2, itu momen di titik D. Hasilnya adalah min 8. Harusnya sama dengan D yang ini, karena di titik D tidak ada momen luar. Kemudian pada saat X sama dengan 6, maka itu momen di titik C. Harusnya hasilnya 0. Min 4 kita kali 6. Kurang tambah 6 kali 4 kurang 2. Sama dengan 0. Mengapa dia 0? Karena titik C-nya adalah sendi. Oke. Sudah, kita sampai titik C. Clear? Berarti sudah connect kan? Yang ini kita mulai dari B sampai C, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai berarti kita tinggal menggambar gaya-gaya. Nah, ini apa lagi nih keluar? Kamu dari mana? Minum obat dalam aja, nggak apa-apa. Daripada kalian ketinggalan penjelasan. Oke, jadi kita punya nilai, jadi kita peroleh nilai di sini, kita gambar gaya dalam supaya mudah. Saya tulis lagi di sini. Ini kita dapat berapa? 7, 15, 6, 4. Ini 7 kip, ini 15 kip, ini 6 kip, ini 4 kip, ya. Nah, sekarang kita gambar gaya dalamnya. Oke, kita mulai yang pertama, bidang normal. Tidak ada ya. Jadi normal force diagram. Jadi kita masuk ke shear force diagram. Shear force diagram. Nah, kita lihat. Sebetulnya kalau kalian sudah bisa, ini tanpa melihat yang sana kalian bisa gambar. Titik-titik tertentu kalian sudah bisa langsung. Ini 7K ke atas, 7 kip ke atas. Pasti tandanya positif. Kita gambar aja 7 sih. Sorry. Pakai warna lain aja. Ini berarti ini 7. Saya lihat yang paling kanan 4 ke atas, tandanya 4 ke atas, 7 dari kanan ke kiri, itu tandanya ini sini negatif. Ya, baru kita mulai. Saya mau lihat yang paling gampang ini. Itu 2K, ini 2K, ini 2. Panjangnya 8, berarti 2 kali 8 berapa? 16. Ini 7 ke atas. Sekarang berarti 16, 7 ke atas dikurangi dengan 2 kali 8, 16. 7 kurang 16 berapa? Dapat? Min 9. Berarti sini posisi min 9 ke bawah. Sorry. Ini ke bawah. Min 9 tentu lebih besar. Kalau kita, karena ini beban terbagi rata, ini li. Nah, ini positif, ini negatif, ini kalau nanti baca kita cek di sini. Berapa di sini? AB. Dapatnya adalah Q-nya min. Sama begitu cara berhitungnya. Nah, terus kemudian sampai di titik kanan sini gampang sebetulnya. Jadi kalau kalian sudah sampai di titik sebelah sini, sedikit titik B sudah ada 15. Berarti harusnya 9 tambah min 9 ke bawah tambah 15 ke atas, sisanya berapa?
9 sisanya 6. Jadi gambar sini 6. Ini 6 itu. Karena besaran ini itu sebesar 15. Sama dengan itu. Lagi kalau tidak percaya kalian cek di sebelahnya. Dia lihat yang segmen BC. Mana segmen BC? Nah, ini BC. Hasilnya adalah gaya lintangnya adalah 6. Sudah. Ketika sudah dapat kali 6, sederhana menghitung yang di titik C. 6 di sini. Sekarang tinggal yang ini kalian hitung, tinggal ini. Ini. 2 kali. Waduh. Oh tidak putus rekamannya. Jadi kita dapat sekarang tinggal yang di sini. Kita punya 6 positif. Ini ke atas. Ini ke bawah. Ini kurang. Kurang 4 kali 2, 8. 4 kali 2? 8. Kalau 6 kurang 8 dapat? Min 2. Berarti di sini min 2. Ini min. Tinggal hubungkan. Ya. Ini positif, ini tandanya min. Ini 2. Clear. Nah, sekarang kita ada masuk ke titik yang dari 4. Ini sudah. 4 dari F sampai di titik G ini sama, tidak ada beban. Berarti cuma sebesar itu. Maka ini berarti konstan. Itu tandanya negatif. Sekarang 4 ke atas, 8 ke bawah. Jadi lebih kuat yang ke bawah. Tinjau dari kanan ke kiri ke bawah. Kita gambar ini di atas. Sampai di titik E tidak ada beban naik, berarti sama besar terus. Ini. Nah, posisi ini adalah positif, ini 4. Jadi total yang ini itu adalah 8, sama besar dengan itu. Jadi gitu cara kontrolnya. Nah, sudah. Habis itu kita masuk ke titik E sudah, kita masuk ke titik D, ya. Kita masuk titik D. Kalau kita sedikit ke kiri di titik hasilnya tetap itu, ya. Ke kiri di titik itu, di titik E ke kiri, kan kita 4 kurang 8, tetap 8 ya. Ya, positif tetap 8 ya. Jadi apa? Min 4 tambah 8. Dari E ke sampai D tetap cuma itu beban yang ada. Berarti dia tetap ini terus. Ini. Ya, coba kita lihat. Dari E ke F. Kita lihat gaya lintang di titik D untuk segmen EF. Segmen ED. Hasilnya tetap adalah 4. Konstan. Itu 4 cube konstan. Ya? E ke D. Dia tetap 4. Jadi sama besar terus. Nah, nanti setelah masuk di titik D ke kiri sedikit titik D, kita ada 6 kN ke atas. Tinjau dari kanan ke atas apa? Negatif. Sekarang 4 kurang 6 dapat min 2. Ini gabung dengan ini. Jadi min 2 gini. Inilah gambar daripada kita punya gaya-gaya dalam bidang geser. Udah klik. Jadi kalau kalian bisa berhitung begitu, betapa enaknya, tidak perlu pakai segmen langsung. Dan kalau ada ujian seperti ini kalian sudah paham, nggak usah, nggak perlu, langsung saja. Tetap intinya ini yang menjadi inti, nilai dan yang ini gitu. Bukan kalian perbanyak jawaban berlembar-lembar, baru minta ada suara kelelahan itu, ada nilai kelelahan. Ini semua bilang 0. Ada coret-coret nggak ada arti, yang ada coret cuma bilang apa? Ada nilai kelelahan. Orang gila itu kasih nilai kelelahan.
Si waras ya bakal senilai atau tidak. Oke, sekarang kita masuk di momen. Ya. Kita mulai. Kita tahu bahwa titik A sendi 0, di titik C sendi 0, di titik E sendi 0. Kita sudah tahu. Jadi titik ini kita pasti tahu sini 0, di titik C sini 0, di titik E situ 0. Udah. Mulai kita lihat. Di titik A 0, di titik B tidak 0. Caranya gampang sebetulnya. Kalau Anda 7 kilonewton dicari titik B, ya. 7 kali 8. Ambil kalkulator. Ya. Kita hitung. Cara hitungnya gini. Jadi kalian saya tulis di sini. Jadi kalau kita supaya jadi enak gitu. Jadi 7 dikali 8 positif. Nah, kemudian ada 2 kali panjangnya ini 8. 2 kali 8 kurang 2 kali 8. Kali jarak ke sini, ini tengah bentang ke sini kali 4. Itu hasilnya. Sama dengan hasilnya min 8. Ya. Nah, berarti bidang momen kita di sini sebesar ini min 8. Ini 8. Gambar di atas. Jadi kita gambar begini. Karena dia parabola, beban terbagi rata, gambarnya parabola. Udah. Nah, selanjutnya kita di titik C. Oh, titik C kita sudah tahu 0, nggak usah hitung. Jadi pasti dia parabola, gambarnya begini, melengkung. Nah, sudah. Ini positif, ini negatif. Di mana gaya lintang sama dengan 0, di situ momen maksimum terjadi. Jadi kita tambah 1 garis lagi di sini. Maka momen maksimumnya besarannya di sini. Ini M maksimum positif. Nah, itu kita bisa hitung. Nah, berapa jarak di sini? Pada saat gaya lintang sama dengan 0, ini berapa jarak ini? Ya? Kompak gila kalian. Sederhana sebetulnya, gampang saja. Jadi, Anda punya beban 7 dibagi 2, bagi beban terbagi rata. Ya, atau begini, saya kasih lihat persamaan ke kalian. Jadi kita pada saat gaya lintang sama dengan 0, di situ momen maksimum terjadi. Jadi di sini kalian lakukan ini. Ini 7 kurang 2x sama dengan 0. Maka berarti x sama dengan 7 kurang bagi 2. Nah, sama saja dengan penjelasan saya tadi di sini. Kalau kalian lihat bahwa untuk mencari momen jarak yang letak momen maksimum adalah 7 dibagi dengan 2. Ini dapat 7 per 2. Dapat 3, nah, kalau sudah dapat itu maka kita bisa hitung momen maksimumnya. Sama dengan V. Ini 7 dikali 7 dikali 3, atau 7 per 2. Terus dikurangi dengan Q-nya 2 dikali dengan 7 per 2 dikali 1/2 dari 7 per 2. 7 per 2 bahagi 2. Sebenarnya persamaan itu sama dengan persamaan momen ini. Ya. Ini pakai 7x kurang x pangkat 2. X-nya ganti dengan 3 per 2. Oke? X yang sana ganti 3 per 2. Nah, kalau kita hitung ini, nah, hasilnya ini menjadi, ini kita bagi dengan 2. Ya. Kalau kita hitung menjadi sama dengan berapa? Ini 49 per 4. Itu 49 per 2. Jadi hasilnya tetap 49 per 4. Ya? Ya? Iya ya? Ini 49 per 2. Ini kurang 49 per 4. Hasilnya 49 per 4. Ini keep fit. Udah, nah kita teruskan yang ini. Kita mulai dari kanan. Dari kanan di titik F0. Sekarang ini tidak ada beban di titik FK, itu linear. Nah, 4 putar kiri, positif. Jadi 4 kali 4 16. Jadi kita gambar di sini. Ya. Ini positif, besarnya sebesar ini 16 feet. 16 keep
feet. Udah. Kemudian di titik yang kita tahu di titik 0 ya, itu tinggal dihubungkan 0 ini 0. Udah. Nah, sekarang kita cari di titik S 0, maka di titik D berapa? Ya di titik kita bisa hitung. Jadi kalau kalian hitung boleh. 4 dikali berapa nih? 4 tambah 2 10, 40. Kemudian dikurangi 8 kali 6. Ya, jadi kalau kita hitung, kalau kalian hitung, jadi posisinya adalah, saya tulis ini. Jadi kalau 4 kita kali jarak 4 tambah 4 tambah 2, jadi 4 kali 10. Kemudian kita kurangi dengan 8 kali 4 tambah 2 kali 6, dapat 40. Ini 40 kurang 48, hasilnya min 8. Ya, hasilnya min 8. Maka kalau kita gambar di sini berarti gambarnya di sini min. Ya. Jadi sini. Jadi ini min gini. Ini 8 feet. 8 cube feet. Udah. Baru kemudian di sini 0. Jadi tinggal hubungkan. Udah. Ini min. Clear. Gambar kita. Ya, ini cube feet. Sudah. Kita selesai menghitung, menggambar gaya-gaya. Nah, coba kita pakai aplikasi. Kita coba pakai aplikasi. Kita pakai aplikasi. Wah, saya nggak bisa hapus abang. Kalau tidak kita bikin baru aja. Lupa saya terlambat, saya bikin baru aja. Ya, kita gambar. Jadi titik 0 sini, ya. Kemudian jaraknya berapa? 8 ya. 8 ya. 8 di sini. Ini 8. Baru kemudian soalnya gini, 8 baru kita lihat 8 baru 4 ya, 4 baru 4 lagi baru 2 ya. Oke. Wah, ya kita biarkan di bawah. 4 lagi ya. Jadi 4 ini mana angkanya? Tertutup di bawah. Ya. 4 12 ya. Ini jaraknya berarti 4 22. Ini berarti kita sini 2-nya lagi ya. Kemudian supaya tidak mengganggu ini kita keluarkan aja. Baru 4 saya hapus ini. Kita 4 baru 2 ya. Baru 2. Kemudian baru 4 lagi. Oh enggak, langsung 8 ya. 8 4 baru 2. Iya? Iya, 8 4 8 4. Oh iya, 4 itu baru 2 ya. 4 baru 2. Oh tidak, yang 2 tidak perlu. Jadi 8 2 8 ya. Oke. Jadi berarti ini keliru. Kita hapus. 4 dulu. 4 dulu. Baru 2.
hapus, itu berarti di 24, 8 ya. Iya. Oke. Ya. Sekarang kita beri peletakannya. Kita beri peletakan sini sendi. Ini kita beri peletakan sini roll. Oke. Oh, saya bikin batangnya dulu ya. Input per frame-nya ya. Input frame-nya ya. Jadi kita dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Sini ke sini. Sini ke sini. Sorry. Sini ke sini. Ini ke sini. Ya. Kita beri peletakannya. Peletakan roll berikutnya di sini roll ya. Kemudian berikutnya sorry ini roll. Oke. Kemudian kita ada sendi. Ini kita mau bikin madya. P jadi segini, nggak bisa. Saya coba cari gimana caranya. Hapus. Harus kita bisa bikin ini sendi. Waduh, peletak ini persamanya nggak ada. Andai kata kita bisa bikin ada sendinya, ini bagus. Aplikasinya tidak seperti yang saya mau. Ini nggak boleh. Kalau kita pasang ini, kita pasang sendi di sini, ini beda. Ini sendi peletakan. Jadi sendi yang dimaksud adalah itu adalah sendi yang hubungannya bukan support, bukan peletakan ya, gitu. Jadi makanya ini tidak salah. Tapi mungkin kita bisa rekayasa dengan cara lain. Nah, kita beri aja beban dulu. Ini beban, kalau kita beri beban, ini beban terbagi rata. Mana? Ini distribute. Aduh. Ini ya. Kita beri di sini. Jadi bebannya sebesar 2. Saya mau cancel 2. Ini sebesar 2. Kemudian dia bebannya ini dari 0 sampai 8. Oke, save. Kita berbeban lagi ini. Berbeban distribute. Nih. Ini kedua. Oke, kita save. Nah, ini momennya tidak 0 di situ karena dia keliru, ya. Nih, kita nanti di sini kita beri beban, ini nodal point kita pakai point load. Jadi ini. Jadi pada jarak 4 kita beri bebannya sebesar apa? 8. Sudutnya sama kita aja. Ini. Nah, ini di titik 3 itu harus posisinya itu harusnya momennya sama dengan 0. Cuma gara-gara kita tidak bisa definisikan itu menjadi sendi. Nah, nggak boleh kita definisikan. Kita nggak boleh definisikan. Oh, ini ada add pin. Ini ada ini nih. Ini add internal pin. Nah, ini ada. Kita boleh bisa input di situ. Nah, oke. Kita bisa input add internal pin. Nah, itu jadi. Jadi gambarnya nilainya akan harus seperti hasilnya kita.
Nah, ini ada perbedaan sedikit, harusnya 8. Karena dia berhitung menggunakan kekakuannya dipakai. Itu menggunakan tidak pakai statis tertentu yang kalian pakai. Dia menggunakan finite element analysis. Makanya judulnya VEA programnya. Jadi finite element analysis dia pakai itu, makanya ada perbedaan. Di 7,99 harusnya di kita dapat 8 karena ada unsur kekakuan yang dilibatkan. Ini di reaksi peletakan 7,00 karena dia pakai pengadu itu. Ini 14,15 kita ya kalau kita bulatkan gitu. Ini 6 kemudian 4. Tetapi di posisi-posisi yang sendi yang sebelah pasti hasilnya sama-sama ini. Ada perbedaan sedikit itu 16 harusnya. Nah, kalau kita bulatkan ini hasilnya seperti ini. Kalau kalian lihat gambar diagram shear force-nya ini sama dengan kita hasil kita, ya, ini sama, ya kalau lihat ini sama. Nah, kalau kita normal force ya pasti 0, tidak ada. Oke, nah jadi ini hasil yang kalian punya. Kalau begitu Pak, kita ajar ini saja, belajar ini, nggak usah yang tadi capek-capek itu. Enggak, itu kalau kalian pakai ini kalian tidak punya ini tidak dirasakan secara fisik. Seakan-akan kalau Anda pahami seakan seperti kenyataan. Jadi ketika melihat sesuatu mulai melihat itu bahaya gitu. Kalau cuma sebatas begini sama dengan main game. Nah, nanti kalau setelah Anda sudah pada paham prinsip utamanya, baru kita boleh kontrol. Tapi ingat dengan baik. Kalau Anda salah kayak tadi, ya jadi beda sih. Nah, kalau ini kok beda? Nah, kalau Anda tidak paham teorinya, maka nanti kalau Anda belajar berikutnya di statis tertentu, harus kalau kita belajar di statis tertentu pakai metode matriks, harus hasilnya sama dengan ini, mirip persis hasilnya. Oke? Ya.